Silakan Nurul untuk dipimpin teman-temannya berdoa. Baik, berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik, Bu. Sebelum mulai, Ibu akan mengecek daftar kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak hadir? Ada semua, Bu. Baiklah, bagus. Kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini tentang menulis karya fiksi. Oke. Buka lagi, Kak. Oke, kalian perhatikan gambar berikut ini. Temukan perbedaan dari kedua gambar tersebut. Siapa bisa? Saya, Bu. Oke, silakan. Gambar yang berwarna itu seperti kerangka cerita, sedangkan gambar yang maaf, Bu, salah. Gambar yang tidak berwarna itu seperti kerangka cerita, sedangkan gambar yang berwarna bagaikan kata-kata yang indah yang akan menghiasi kerangka tersebut. Ya, benar sekali, Sri. Di mana gambar yang tidak ada warnanya ini adalah sebuah kerangka cerita, dan yang ada warnanya ini adalah kata-kata yang indah, diksi-diksi yang akan kita tuangkan ke dalam kerangka cerita tersebut. Jadi ini ada kaitannya dengan menulis karya fiksi. Nah, sebelum itu kita memasuki tujuan pembelajarannya. Boleh dibaca dulu? Oke, tujuan pembelajarannya yang pertama itu peserta didik dapat memahami karya fiksi, yang kedua itu peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur serta struktur karya fiksi, yang ketiga itu peserta didik mampu menulis dan menilai sebuah karya fiksi. Ya, benar sekali. Jadi pertama kali kita akan memahami karya fiksi. Setelah kalian sudah memahami, kita akan mengidentifikasi unsur-unsur strukturnya. Lalu kita akan menulis dan menilai sebuah karya fiksi. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya, apakah ada yang menulis karya fiksi? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Jadi apa kalian udah tahu nih bentuk karya fiksi yang seperti apa? Boleh jawab? Saya, Bu, seperti kayak novel, cerpen, atau berromantis. Benar sekali. Oke, kita lanjut. Pengertian fiksi. Nah, fiksi merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris atau fiction yang berarti rkaan atau khayalan. Nah, menurut KBBI, fiksi merupakan makna atau rekaan khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Jadi di sini kita akan menggunakan imajinasi kita untuk menuangkan sebuah karya fiksi di dalam sebuah cerita yang akan kita buat. Oke. Untuk ciri-cirinya ada berapa sih? Ada 6, Bu. Boleh disebutkan? Yang pertama yaitu fiksi, sifatnya rekaan atau imajinasi dari pengarang. Yang kedua, dalam fiksi terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Kemudian yang ketiga, umumnya fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. Yang keempat, karya fiksi tidak memiliki sistematika yang baku. Yang kelima, umumnya karya fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca bukan logika. Kemudian yang terakhir, dalam karya fiksi terdapat pesan moral atau amanat tertentu. Ya, benar sekali. Jadi fiksi itu sifatnya imajinasi, terus kebenarannya itu relatif atau tidak mutlak. Selain itu juga bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. Jadi di sini banyak kiasan yang akan kita gunakan. Terus juga bahasa yang kita gunakan itu nggak mesti baku ya anak-anak. Terus umumnya juga kita akan menggunakan emosi agar pembaca itu bisa merasakan senang, sedih dalam membuat cerita atau membaca cerita. Terus dalam karya fiksi itu kita pastinya akan membuat pesan moral untuk pembaca karya fiksi. Kita akan membuat pesan moral agar cerita kita itu dapat diterima oleh masyarakat. Nah, sekarang kita memasuki struktur cerita fiksi. Oke, tentang struktur cerita fiksi di sini ada 6. Yang pertama ada abstrak, orientasi, komunikasi, lalu evaluasi, resolusi, dan koda. Di sini apakah kalian sudah memahami atau sudah pernah membaca tentang struktur? Jadi kalian sudah mengetahui ya. Oke, baiklah, Ibu akan menjelaskan. Yaitu pertama dari abstrak. Abstrak ini adalah bagian berisi sebuah cerita singkat, dimulai dari isinya, idenya, dan dia itu bersifat opsional yang biasa kita sebut dengan sinopsis. Yang kedua
kedua ada orientasi. Orientasi di sini akan menjelaskan tentang tema, latar belakang tokoh, dan alurnya bagaimana terjadi dalam novel. Nah, bagian ini terletak dalam awal cerita. Oke, setelah orientasi kita memasuki komunikasi, yaitu permasalahan di sini akan muncul yang akan dialami oleh para tokoh cerita. Nah, setelah komunikasi kita akan memasuki evaluasi, yaitu bagian pemecahan masalah atau dimulainya penyelesaian masalah yang akan dihadapi para tokoh sebelum berakhir. Nah, habis evaluasi kita akan memasuki resolusi. Resolusi ini berisi tentang inti pemecahan masalah yang akan dihadapi oleh para tokoh. Nah, setelah itu kita akan memasuki reorganisasi, yaitu koda. Koda di sini adalah sebuah unsur cerita yang terdapat pada sebuah cerpen atau novel. Di sini juga akan diletakkan pada paling terakhir dalam sebuah cerita. Baiklah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Baiklah, kita lanjut. Unsur intrinsik, silakan dibaca dulu. Unsur intrinsik adalah unsur yang memiliki kepaduan antara berbagai unsur yang terkandung di dalamnya sehingga mampu membangun inti cerita. Menurut salah satu ahli, yaitu Pandoko, berpendapat bahwa unsur intrinsik adalah unsur dalam sebuah karya sastra yang memiliki ciri yang konkret. Ciri-ciri tersebut meliputi jenis sastra atau genre, pikiran, perasaan, gaya bahasa, gaya penyerita, dan struktur karya sastra. Baiklah. Nah, ini dia unsur intrinsiknya. Ada tema, yaitu gagasan atau ide yang ada dalam sebuah teks. Yang kedua ada tokoh, yaitu sebuah masalah, yaitu tokoh merupakan individu-individu yang memainkan peran terlihat dari dalam cerita itu. Terus ada alur yang ketiga, itu struktur rangkaian terjadi. Ada alur maju mundur, alur maju, dan alur mundur. Dan di sini juga ada konflik. Nah, kita membahas konflik dan klimaks itu adalah sebuah masalah yang berbeda. Nah, yang dimana kalau klimaks itu adalah yang tingkat intensitasnya tinggi, sedangkan konflik itu permasalahannya yang biasa saja dihadapi oleh para tokoh. Oke. Selanjutnya ada latar. Di sini yang kita ada membahas latar tempat, waktu, dan suasana yang akan menjadi peristiwa-peristiwa yang akan kita ceritakan dalam sebuah cerita. Nah, yang terakhir ada amanat. Amanat ini adalah pesan moral yang akan disampaikan oleh pengarang melalui cerita yang akan ia buat. Nah, dari semua unsur ini apakah kalian bisa menyimpulkan ada berapa aja? Nah, yang terakhir adalah sudut pandang, yaitu cara pandang pengarang dalam menjadikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai konsekuensinya. Ada 3, yaitu sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga yang biasa ditandai dengan kata dia atau mereka. Jadi kalau misalnya sudut pandang pertama itu biasanya menggunakan aku, kalau misalnya yang kedua itu dia menggunakan kata kamu, sedangkan yang ketiga itu biasa dia atau mereka untuk menceritakan seseorang atau orang lain. Nah, anak-anak dari semua unsur intrinsik ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan ada berapa? 8. Coba yang kuat caranya. Tidak. Baiklah, senang sekali kalian sudah menyimak pertemuan kami hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki unsur ekstrinsik. Nah, sini ada 3, boleh disebutkan Sri? Yang pertama, biografi penulis. Biografi penulis, setiap penulis memiliki perjalanan hidup yang berbeda, yang membuat karya mereka juga berbeda. Kemudian kondisi psikologis berkaitan erat dengan latar belakang kehidupan penulis. Kondisi psikologis dapat mempengaruhi suasana hati yang akan mempengaruhi pikiran si penulis. Kemudian nilai-nilai ekstrinsik, adanya nilai-nilai moral, agama, budaya, dan nilai sosial, nilai-nilai kehidupan yang berkaitan dengan apa yang dituliskan dalam karya tersebut. Baik, sangat bagus semuanya. Kita lanjut. Ini secara fiksi ada 3, novel, cerpen, dan roman. Dari sini kalian ada yang pernah nggak membaca salah satu jenis karya fiksi ini? Atau yang mana?
itu cerpen, biasanya bisa disebut dengan cerita sekali duduk. Nah, biasanya kalian sering banget ingin menemukan cerpen dalam materi-materi sebelumnya. Nah, biasanya kalau cerpen itu menantikan kisah yang paling fokus satu tujuan, sedangkan novel itu biasanya dia banyak permasalahannya sampai titik klimaks, makanya dia disebut novel yang kisahnya yang panjang. Kalau romans itu sebenarnya sama saja, tapi dia itu lebih ke benar-benar cerita yang berbau romantis gitu. Selanjutnya kita akan melihat nih, ada contoh karya fiksi seperti ini novel yang ini cerpen, kumpulan cerpen-cerpen paling impian. Nah, yang ini adalah roman. Pada pagi hari ini kita akan memasuki tugas. Apakah kalian semua sebelumnya sudah paham? Baiklah, silakan kalian kerjakan tugas yang ada di bawah ini ada 3. Silakan kalian pilih dan kalian tulis. Boleh di HP, boleh kalian tulis di dalam silakan. Nanti yang sudah akan ibu tunjuk untuk maju ke depan ya. Ya Bu. Aku pernah bermimpi terbang ke arah langit. Saat aku terbang semakin tinggi dan melewati awan, langit berubah jadi warna ungu keemasan. Tiba-tiba aku melihat pintu besar melayang di udara dan dijaga 2 kucing yang punya sayap. Mereka tersenyum dan berkata, "Selamat datang di langit ke-7. Di sini semua mimpi bisa jadi nyata." Wah, tepuk tangan untuk Uli. Baiklah, ini sudah mempresentasikan tugasnya. Sekarang giliran Nurul, silakan maju. Oke. Oh iya, yang mana Nurul? Yang satu lagi. Oke, boleh, silakan. Tadi ya. Mimpi jadi nasi goreng coba. Kelihatannya lucu ya. Iya. Suatu malam aku bermimpi jadi nasi goreng. Ia bukan dimasak, tapi jadi nasi goreng. Lengkapnya dengan telur mata sapi di atas kepala, kerupuk di punggung, dan sendok di tangan kanan. Anehnya aku bisa terbang, tapi bukan terbang biasa. Aku melayang dari satu warung ke warung lain, nyari pelanggan yang kelaparan. Tiba-tiba ada ibu-ibu teriak, "Nasi goreng terbang, tangkap dia." Aku panik, aku berusaha kabur, tapi kerupukku terbang tertinggal. Semua orang mulai kejar aku sambil bawa piring dan saus sambal. Aku belok kanan, masuk gang sempit, terus terbang ke atas atap rumah. Pas aku kira aman, datang seekor kucing oranye naik sepeda motor mainan yang menunjuk aku dan bilang, "Kau ditangkap atas tuduhan terlalu lezat." Baiklah, ditemukan untuk setelah kalian ibu kalian kalian sudah membuat cerita yang bagus melalui mimpi yang kalian ingat dan yang paling aneh. Nanti ibu akan memberikan reward untuk kalian yang telah berani maju.
pembelajaran telah usai. Baiklah, bagaimana hari ini pembelajarannya menyenangkan atau tidak? Yang kuat dulu. Sama-sama menyenangkan Ibu. Oke. Baiklah anak-anak, kita sudah memasuki di penghujung pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah kalian ada yang tahu tentang apa itu karya fiksi? Saya Bu. Baiklah, silahkan jawab nih. Cerita fiksi adalah cerita yang tidak terjadi sebenarnya. Cerita fiksi merupakan sebuah karya sastra yang bersifat imajinasi atau khayalan dari penulis dan bukan kejadian yang sebenarnya. Oke. Dari sebuah simpulan yang Umi tadi bilang, apakah kalian bisa menyimpulkan lagi apa itu strukturnya? Saya Bu. Apa itu dulu? Silahkan dijawab. Oke, yang pertama itu abstrak, yang kedua itu orientasi, yang ketiga itu komplikasi, yang keempat itu evaluasi, yang kelima itu resolusi, yang keenam itu model. Oke, dari sekian struktur dan pengertian dari karya fiksi, Ibu bisa menyimpulkan kalian sudah paham tentang materi ini dan apakah kalian senang? Senang-senang Ibu. Boleh berikan alasannya? Karena dari pembelajaran ini saya bisa tahu apa itu karya fiksi, strukturnya serta kaidah bahasaannya. Beri tepukan untuk kita semua. Dan anak-anak, itu saja materi pada hari ini dan nanti kalian akan mengerjakan tugas yang Ibu berikan tadi dan dikumpulkan pada minggu depan. Ibu akhiri dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.